Semangat pagi, kajian hari ini yang akan membahas salah satu aliran penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia, Romantisme. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia, terutama pada awal abad ke-20. Romantisme tidak hanya sekadar aliran sastra, tetapi juga mencerminkan bagaimana seniman dan sastrawan mencoba mengekspresikan perasaan, emosi, dan hubungan manusia dengan alam serta kebudayaan lokal. Pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana tokoh-tokoh romantisme, seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan Armin Pane, menggabungkan nilai-nilai estetika dengan tema-tema kebangsaan dan kerinduan terhadap masa lalu. Kita juga akan melihat bagaimana karya-karya mereka tidak hanya menjadi cermin dari kondisi zaman, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang lebih mendalam. Bersama saya, Tovan Adinata. Kita akan lebih mampu menghargai kekayaan sastra dan budaya Indonesia serta konteks historis yang melatar belakanginya. Dalam kajian kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aliran romantisme. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini. 1. Pengertian aliran romantisme. 2. Sejarah aliran romantisme. 3. Ciri-ciri aliran romantisme. 4. Tokoh dan karya aliran romantisme. 5. Aliran romantisme dalam sastra Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi dalam suatu karya, dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis dan teatrikal. Aliran ini memiliki suasana yang mirip dengan mimpi atau dreamlike. Romantisme menitikberatkan pada emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali kepada keniscayaan sejarah dan alam. Aliran ini merupakan bentuk perlawanan terhadap seni neoklasik yang terikat pada norma-norma yang seimbang namun statis. Mengapa disebut romantisme? Istilah geromantisme diambil dari kata dasar geroman, yang berarti hal yang berkaitan dengan romansa. Roman-roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, dan penaklukan bangsa asing atau penjajah yang diceritakan secara dramatis. Dalam konteks sastra Indonesia, aliran ini juga biasa disebut dengan istilah geromantik, untuk membedakannya dari istilah geromantis. Terkadang, banyak orang yang menyebut aliran ini sebagai aliran romantisme atau romantis, padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dan tidak memiliki kesepadanan kata. Kedua, sejarah aliran romantisme. Romantisme berawal dari akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini dimulai dari sastra dan kemudian merambah ke gerakan intelektual secara umum. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para kritikus, seperti August Wilhelm Schlegel, yang menulis buku kritik berjudul Romantische Poesie, Puisi Romantis. Penyair Inggris, William Wordsworth, menjadi suara utama gerakan romantisme pada tahun 1815 dengan gagasan bahwa puisi harus menjadi luapan spontan dari perasaan yang kuat, melawan tatanan sosial, kepercayaan setempat, dan nilai-nilai yang mapan. Romantisme menjadi gerakan seni yang dominan di seluruh Eropa pada tahun 1825. Sejarah romantisme dipengaruhi oleh datangnya revolusi industri, yang mulai meninggalkan kealamian dunia dan bersifat destruktif terhadap lingkungan. Banyak seniman yang menolak praktik-praktik industrialisasi yang kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap alam. Meskipun belum dikategorikan sebagai seniman, romantisme telah melawan gerakan seni klasik yang sudah mapan. Romantisme mulai mengeksplorasi bentuk estetika lain yang tidak hanya mencari keindahan suatu objek, tetapi juga menggali nilai luhur yang agung dari suatu subjek sebagai pengganti kecantikan dan keindahan fisik. Ketiga, ciri-ciri aliran romantisme. Romantisme tidak dapat diidentifikasi dengan suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri-ciri umum yang seragam. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Imajinatif. Meskipun tetap realistis, adegan yang digunakan dalam romantisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. 2. Subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. 3. Intensitas emosional yang tinggi. Karya-karya romantisme menggunakan perasaan yang kuat. 4. Citra atau suasana. Memiliki kualitas dreamlike atau seperti mimpi. 5. Perasaan kuat yang tidak harfiah, menggunakan perumpamaan dan simbol. Keempat, tokoh aliran romantisme. 1. Francisco Goya. Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad ke-18.
Ia banyak mengabadikan sejarah melalui lukisannya dan sering disebut sebagai master terakhir, serta pelukis modern pertama, sebagai transisi dari Renaissance menuju Romantisme. 2. J.M.W. Turner. Joseph Mallord William Turner, seniman asal Inggris ini dikenal dengan pewarnaan ekspresif dan gambar dramatis. Lukisan-lukisan Turnernya yang paling terkenal adalah pemandangan laut. Ia belajar di Royal Academy of Arts dari tahun 1789 dan membuka galeri sendiri, menjadi profesor di Royal Academy pada tahun 1876. 3. Caspar David Friedrich. Pelukis pemandangan romantis asal Jerman pada abad ke-19, Friedrich adalah salah satu seniman yang paling berpengaruh pada masanya. Lukisan-lukisannya sering menampilkan sosok kontemplatif dalam pemandangan yang menghadapi gelapnya malam, kabut pagi, atau reruntuhan kuno. Contoh karya aliran Romantisme. 1. The Second of May 1808 oleh Francisco Goya. Lukisan ini menggambarkan peristiwa pendudukan Prancis di Spanyol yang memicu pemberontakan. Goya mengabadikan peristiwa tersebut berdasarkan informasi yang ia terima dan menggambarkannya dengan imajinasinya. 2. Fisherman at Sea oleh J.M.W. Turner. Lukisan ini merupakan lukisan pertama yang dipamerkan Turner di Royal Academy. Pemandangan malam hari yang dramatis menunjukkan kekuatan alam yang tak tertandingi oleh manusia. 4. Lukisan karya Caspar David Friedrich. Lukisan Wanderer Above the Sea of Fog karya Caspar David Friedrich menggambarkan seorang pria yang memegang tongkat, berdiri di atas bebatuan, menghadap ke lautan bukit yang berbatu dan berkabut. Rambutnya tertiup angin di bawah langit yang dipenuhi awan putih, sulit dibedakan dari kabut. Latar belakangnya yang berkabut membuat gunung di belakangnya nyaris tak terlihat. Friedrich menggambarkan pemandangan tersebut sebagai lautan kabur, yang mencerminkan gaya berpikir seniman romantisme yang selalu menggunakan simbolisme dan perumpamaan dalam karya-karyanya. Lukisan ini menghasilkan interpretasi bahwa manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam yang luas dan penuh misteri, seperti yang digambarkan dalam lautan kabut. Namun, hal tersebut tidak menghentikan langkah manusia untuk menjelajahi dunia, meskipun tantangan tampak di mana-mana. Saat manusia merenungkan luasnya lautan kabut di hadapannya, ia tidak tahu apa yang ada di depan. Hal ini sangat tidak dapat diprediksi. Manusia hanya dapat melihat petunjuk-petunjuk kecil yang hadir di balik kabut. Kelima, aliran romantisme dalam sastra Indonesia. Aliran romantisme dalam sastra Indonesia menonjolkan unsur perasaan, emosi, dan idealisasi dalam menghadapi kehidupan. Tokoh-tokoh aliran ini berfokus pada nilai estetika yang meromantisasi masa lalu atau pengalaman pribadi, menyentuh elemen keindahan yang penuh emosi. Di Indonesia, aliran romantisme berkembang sejak awal abad ke-20, dan beberapa karya yang lahir pada periode ini merefleksikan aspek tradisi, cinta, kerinduan, dan seringkali kebanggaan terhadap tanah air. Tokoh romantisme dalam sastra Indonesia. Salah satu tokoh utama aliran romantisme di Indonesia adalah Amir Hamzah. Karya-karyanya, terutama puisi, menunjukkan kedalaman emosi dan keindahan yang kuat. Amir Hamzah dipandang sebagai raja penyair pujangga baru, sebuah gerakan sastra yang berpengaruh pada dekade 1930-an, yang banyak mengedepankan perasaan dan keindahan bahasa. Contoh karya, Nyanyi Sunyi. Kumpulan puisi Nyanyi Sunyi, 1937, karya Amir Hamzah sering dianggap sebagai mahakarya romantisme Indonesia. Dalam puisi-puisinya, Amir Hamzah menggunakan bahasa yang sangat puitis dan penuh perasaan, dengan eksplorasi mendalam tentang kerinduan, cinta, dan spiritualitas. Misalnya, dalam puisi Padamu Jua, ia menyampaikan kerinduan spiritual dan emosional yang dalam, menggunakan diksi yang indah dan metafora untuk menciptakan suasana yang introspektif. Menurut pakar sastra ATU, karya-karya Amir Hamzah sangat khas karena memadukan antara kekayaan emosi pribadi dan nilai-nilai spiritual yang mengajak pembaca untuk turut merenung. TU melihat bahwa romantisme dalam puisi Amir Hamzah menjadi medium yang menyampaikan perasaan batin penulisnya, yang merupakan salah satu karakteristik kuat romantisme. Ajib Rosidi, seorang sastrawan Indonesia, menyebutkan bahwa Amir Hamzah berhasil merangkum cita-cita kebebasan dan keindahan dalam bahasa yang indah, khas romantisme. Perkembangan romantisme di Indonesia kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut, dengan tema yang semakin beragam dan ekspresi kebangsaan, terutama menjelang dan sesudah kemerdekaan. Warisan romantisme yang ditinggalkan Amir Hamzah dan tokoh pujangga baru lainnya menjadi landasan bagi generasi penyair Indonesia berikutnya untuk terus mengeksplorasi tema-tema emosi dan estetika. Selain Amir Hamzah, ada beberapa tokoh lain dalam sastra Indonesia yang terpengaruh oleh aliran romantisme, baik dalam periode pujangga baru maupun sebelumnya. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Sanusi Pane.
Sanusi Pane adalah salah satu penyair dan dramawan yang menonjol dalam aliran romantisme. Karya-karyanya sering mengusung tema cinta terhadap tanah air dan kerinduan akan kejayaan masa lampau. Melalui karya seperti drama Kertajaya dan Sutawijaya, ia menyampaikan idealisasi masa lalu Indonesia yang penuh kejayaan budaya dan kebanggaan. Dalam puisi-puisinya, seperti Madah Kelana, 1931, Sanusi Pane meromantisasi alam dan budaya Nusantara, mencerminkan perasaan melankolis terhadap perubahan zaman. Menurut pakar sastra H.B. Jasin, Sanusi Pane memadukan romantisme dengan idealisme nasionalis, menjadikan karya-karyanya sebagai jembatan bagi romantisme sastra barat dan nilai-nilai budaya Indonesia kuno. Karya-karya Pane sering dianggap sebagai refleksi dari pencarian jati diri bangsa Indonesia dalam kerangka budaya lokal dan rasa kebangsaan yang kuat. 2. Armin Pane. Armin Pane, saudara Sanusi Pane, juga memainkan peran besar dalam perkembangan romantisme di sastra Indonesia. Novel karyanya yang terkenal, Belenggu, 1940, mengeksplorasi konflik batin dan psikologis antara tokoh-tokohnya, dengan fokus pada kompleksitas emosi dalam hubungan cinta. Armin memadukan aspek psikologi dengan gaya romantis dalam penggambaran karakter, yang membuat pembaca lebih dekat dengan rasa gelisah dan pergolakan batin tokoh-tokohnya. Pak Taufik Abdullah, seorang sejarawan dan kritikus sastra, menyebut bahwa Belenggu merupakan salah satu novel pertama yang berhasil menyajikan konflik internal tokoh secara mendalam, dan bahwa Armin berhasil membawa pembaca untuk ikut merasakan kegelisahan emosional yang dialami para tokoh di dalamnya. 3. Chairil Anwar. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh angkatan 45 dan dianggap sebagai pelopor ekspresionisme, Chairil Anwar juga memiliki elemen romantis dalam karyanya, terutama dalam puisi yang mengekspresikan perasaan pribadi, kerinduan, dan pemberontakan. Karya seperti Aku dan Diponegoro sering menunjukkan sisi emosional yang mendalam serta penggambaran yang melankolis. Dalam Aku, misalnya, Chairil mengungkapkan kebebasan dan keinginannya untuk hidup tanpa terkekang. Menurut H.B. Jasin, Chairil Anwar memiliki semangat yang romantis tetapi juga individualis, yang memungkinkan romantisme dalam puisinya bercampur dengan idealisme personal. Emosi yang ia tuangkan adalah wujud dari keinginannya untuk bebas dari aturan yang ada, suatu elemen penting dalam romantisme. 4. Rustam Effendi. Rustam Effendi, seorang penyair dan dramawan, juga merupakan tokoh romantisme Indonesia, yang banyak terinspirasi oleh tema kebangsaan dan keindahan Nusantara. Karya dramanya, seperti Bebasari, 1928, mengisahkan perjuangan rakyat melawan penjajahan dengan penggambaran karakter yang penuh idealisme dan kecintaan terhadap tanah air. Rustam Effendi mengungkapkan perasaan cinta, kekecewaan, dan kebanggaan melalui karakter dalam dramanya, menjadikan karya-karyanya simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Menurut Aji Prosidi, Rustam Effendi berhasil menciptakan panggung sastra yang penuh simbol perlawanan, di mana semangat cinta tanah air bersanding erat dengan romantisme terhadap kebudayaan lokal. 5. Sutan Takdir Alis Jahbana. Sebagai salah satu pemikir terkemuka di era Pujangga Baru, Sutan Takdir Alis Jahbana juga berperan besar dalam penyebaran romantisme, meskipun lebih ke arah filosofis daripada estetika. Dalam novel karyanya, Layar Terkembang, 1936, ia memperlihatkan idealisasi tentang perempuan modern Indonesia melalui karakter Tuti dan Maria, yang mencerminkan kebebasan individu dan keinginan untuk maju. Novel ini memadukan tema cinta dengan semangat kemajuan dan reformasi sosial, yang membuatnya unik dalam konteks romantisme Indonesia. Menurut Gunawan Muhammad, Sutan Takdir adalah pemberi suara kepada semangat modernisme dan idealisme yang romantis di Indonesia, yang menunjukkan keseimbangan antara pandangan romantisme dan cita-cita bangsa yang sedang berkembang. Romantisme dalam sastra Indonesia tidak hanya menyangkut perasaan cinta pribadi, tetapi juga kebanggaan terhadap tanah air, perjuangan melawan penjajahan, dan pencarian identitas nasional. Para tokoh seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, Armin Pane, Chairil Anwar, Rustam Effendi, dan Sutan Takdir Alis Jahbana telah memberikan warna yang kaya bagi sastra Indonesia melalui karya-karya mereka yang penuh perasaan dan keindahan. Pandangan mereka tentang romantisme disimpulkan dengan baik oleh H.B. Jasin, yang menyebut bahwa romantisme di Indonesia menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Kita telah menelusuri aliran romantisme dalam sejarah kebudayaan Indonesia, dari bagaimana ide-ide romantis ini muncul hingga pengaruhnya terhadap sastra dan identitas nasional kita. Melalui karya-karya para tokoh seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan Chairil Anwar, kita dapat melihat bagaimana perasaan dan emosi dapat menciptakan jembatan antara tradisi dan modernitas, serta menegaskan kekuatan nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi. Semoga pembahasan hari ini memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai pentingnya memahami aliran romantisme sebagai bagian dari sejarah dan budaya Indonesia.
Mari kita terus menggali dan menghargai warisan budaya yang kaya ini, karena melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat menjaga dan melestarikannya untuk generasi yang akan datang. Terima kasih dan sukses untuk kita semua.